Alhamdulillah, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di SDN 3 Karanganyar Tercinta dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Ahyati SPD MM, dan Bapak Ibu Guru semuanya. Mohon nanti bisa diberikan sebuah umpan balik yang positif, kemudian juga harapannya kita bisa sama-sama menerapkan apa yang nanti kita dapatkan untuk kemajuan sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mari kita mulai agenda kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Ahyati, dipersilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku Ngalipuro. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita akan dilimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung SD 3 Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam mari kita santun tinggikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya ingin menyampaikan yaitu tentang CGP, calon guru penggerak, yaitu Pak Angga dan Pak Edi. Di sini mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya guru CGP sekolah kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan untuk guru calon CGP mudah-mudahan banyak faedah dan banyak sekali manfaatnya. Apa sih itu dengan pendidikan guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya saya harapkan dengan Bapak Angga dan Pak Edi mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan di sekolah kita dengan adanya guru penggerak kedepannya lebih baik lagi. Kita harapkan yang terbaik bagi putra-putri kita dan kepada kawan sejawat apapun itu bentuknya. Tolong kepada guru CGP itu dicurahkan kepada kawan-kawan sejawat di SD 3 Karanganyar yang kita cintai ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya selaku kepala sekolah sangat mendoakan mudah-mudahan kepada Pak Angga dan Pak Edi khususnya, yang mana beliau berdua sedang mengikuti yaitu calon guru penggerak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik serta sukses, itulah yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Angga dan Pak Edi. Terima kasih, mudah-mudahan semua ini berjalan dengan lancar dengan jerih payah Bapak berdua, mudah-mudahan lebih baik. Terima kasih. Penano galau bahasa si kampung dibuat sekurang ujung di hati mete Bapak, sekali lagi sikam sili mahapun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan memberikan doa terbaik dan support kepada kami semuanya.
Selanjutnya adalah diseminasi yang akan diawali oleh Bapak Edi Alyani. Kepada Bapak Edi Alyani dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru semua. Salam bahagia dan salam semangat selalu buat kita semua. Bapak Ibu guru, langsung saja untuk mukadimah saya mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu pimpinan, Ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan harapannya ini semua bisa berjalan dengan baik, dan apa yang akan kita sampaikan nanti kita paparkan. Terutama sekali saya sendiri dengan Bapak Angga Setiawan nanti yang selama ini kami mengikuti program guru penggerak dan sudah melakukan pendidikan, itu dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama sekali untuk roda pendidikan sekolah kita tentunya ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, yang pertama sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang di modul 1.1 yang selama ini sudah kami pelajari dan berakhir di aksi nyata modul 1.4, sebelumnya saya akan sampaikan dulu Bapak Ibu tentang pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan saya sambil melihat monitor saya juga selain share screen yang ada di depan. Guru penggerak itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah bertujuan, ya Bapak Ibu, untuk meningkatkan kompetensi guru. Adanya program ini diharapkan mampu menggerakkan komunitas belajar. Program ini memiliki prinsip yang sama tentunya dengan kurikulum merdeka, yaitu menggunakan metode yang lebih fleksibel. Jadi sebenarnya di dalam pendidikan CDP ini, di guru penggerak ini, itu metode-metodenya lebih fleksibel. Apalagi untuk di kurikulum merdeka, jauh dengan kita menggunakan kurikulum K13. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya adalah kita melakukan pertemuan pada pagi hari ini, dan akan saya sampaikan, nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Angga Setiawan, bahwasanya di modul 1.4, ya, di modul 1.4 ini adalah di mana kami berdua itu akan menyampaikan konsep-konsep atau kunci dalam modul budaya positif. Jadi budaya positif ini yang menjadi pokok bahasan pertama kali di dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, ya Bapak Ibu ya, yaitu perubahan paradigma belajar, ya, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan, ya, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu semuanya masih tetap semangat ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Baik, buat Pak Angga semua Pak, dimulai dari awal pertama Pak. Kalau tadi sudah saya sampaikan, yaitu tujuan daripada guru penggerak program pemerintah yang diluncurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan langsung saja kami ke modul 1.1. Jadi di awal kami semua belajar di modul 1.1, itu yang kami awali Bapak Ibu. Yang dimana di situ Bapak Ibu lihat modul 1.1 itu adalah tentang filosofi KHD. Filosofi KHD, tahu Bapak Ibu KHD itu apa? Ki Hajar Dewantara. Setelah kami mempelajari tentang pokok bahasan di modul 1.1, maka kami pun beralih ya melanjutkan ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak,
modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kemarin juga sudah kita sama-sama pecahkan, sudah kita pelajari bagaimana kita untuk menciptakan suatu visi ya di sekolah kita melalui visi guru penggerak yang sudah kami dapat. Tapi bukan berarti kita merubah dari visi sekolah kita, namun kita mencari perbandingan atau perbaikan di mana visi itu memang harus mengenal sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Jadi kita lihat potensi sekolah kita lihat perkembangan, diutamakan perkembangan zaman, kita samakan dengan kodrat zaman dan kodrat alam, baru kita menciptakan suatu visi ya, seperti itu. Jadi yang seterusnya adalah modul 1.4 budaya positif. Silakan lanjut Pak. Nah, yang terakhir kan modul 1.4 ya Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Kalau di modul 1.1 yang pertama tadi sudah saya jelaskan di atas, yaitu filosofi KHD di Hajar Dewantara. Bapak Ibu bisa membaca di depan, bisa sama-sama kita saksikan. Pendidikan adalah menuntun, ya Bapak Ibu. Pendidikan itu adalah menuntun, berhamba pada sang anak, guru ibarat petani. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sedikit bisa memahami apa arah tujuan daripada kalimat yang dituliskan di depan. Pendidikan adalah menuntun. Jadi kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik atau guru itu kita ibaratnya seorang petani. Sebenarnya seperti itu. Karena karakteristik anak-anak kita, murid kita di sekolah itu berbeda-beda. Ya Bapak Ibu ya, berbeda-beda. Walaupun mereka nyaman di sekolah kita, tetapi kita sebagai guru tidak bisa memberikan kenyamanan itu, mereka tidak akan bakal tumbuh dengan baik. Tidak akan bakal tumbuh dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, apabila peserta didik kita atau murid kita itu kurang begitu menonjol potensinya, dia tidak bisa menunjukkan potensi dia, apa bakat yang dia miliki. Tetapi kita sebagai seorang pendidik atau guru peka, tujuan daripada kita melakukan pendidikan lewat lembaga sekolah, maka kita ini ibarat petani. Kita pupuk anak itu tadi yang potensinya kurang atau tidak bisa menunjukkan potensinya sama sekali, mungkin nakal ya Bapak Ibu. Anak tersebut nakal, anak tersebut tidak bisa menunjukkan potensinya dengan baik. Tetapi karena kita adalah seorang petani, diibaratkan seorang petani, maka kita pupuk terus anak itu. Coba sekarang bayangkan, kalau kita punya tanaman baik, tetapi tidak kita rawat, tidak kita pupuk, hasilnya apakah akan baik? Saya rasa tidak akan baik. Begitu juga dengan anak yang tadinya potensinya itu memang sudah ada, tetapi kita malah tidak merawatnya. Kita sendiri tidak punya skill bagaimana untuk merawat tanaman itu tadi. Kita nggak ngerti cara memupuk, cara menyiram, berapa jarak bulan kita harus menyiram, memberikan pupuk. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendidikan adalah menuntut, ya, berhamba kepada sang anak. Bukan berarti kita menjatuhkan harga diri kita sebagai seorang guru, itu tidak. Ya, jadi menghamba kepada anak artinya kita luangkan, kita ikhlaskan hati dan pikiran kita. Kalaupun kita betul-betul ingin bertumpu, tujuan utama kita yaitu kepada anak atau peserta didik kita. Itu tujuan daripada tulisan yang ada di depan ini. Jadi kita ini guru ibarat petani. Ya. Jadi kesimpulan dari ketiga filosofi, ya, ketiga itu tadi ya, pendidikan adalah menuntut, berhamba pada sang anak, guru ibarat petani. Jadi kesimpulan dari ketiga filosofi KHD adalah seorang guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya,
baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sedikit pengetahuan yang Bapak Ibu ketahui, ataupun boleh Bapak Ibu coba sekarang memberikan contoh lah ya, memberikan contoh mungkin sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Itu sebenarnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sedikit bisa mencerna tulisan di depan, menuntut anak menurut kodrat alam dan kodrat zaman, itu maksudnya gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sedikit memberikan pencerahan menurut pengertian daripada Bapak Ibu. Itu ya. Oke ya. Jadi menurut sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, Bapak Ibu, kita lihat itu tadi potensi daripada sekolah kita. Sekolah kita ini berada di Karangendah, tepat-tepatnya di jantung Karangendah, misalnya, atau di pinggiran Karangendah. Tapi tidak sama Bapak Ibu dengan kondisi sekolah yang ada di daerah Bandar Jaya ataupun Tanjung Karang ataupun kota-kota besar. Jadi kita bimbing mereka, kita asuh mereka, kita arahkan mereka sesuai dengan kodrat alam yang kita punya. Kita hanya punya kondisi sekolah kita ya begini-begini aja. Ya, selebihnya Allah alam, mudah-mudahan kita fasilitas-fasilitas sekolah kita nanti kedepannya bisa didukung lagi. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Kodrat zaman. Jadi kita menuntut anak itu melalui kodrat zaman. Kodrat zaman itu yang bagaimana kodrat zaman itu? Kalau sekarang memang gadget itu memang jadi tumpuan utama, ya kita manfaatkan gadget itu sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Mungkin nanti setelah gadget atau lain sebagainya akan nongol lagi. Kita terus kembangkan menurut kodrat-kodrat zaman yang berlaku, yang sekarang itu memang ada. Itu modal kita untuk menuntut anak itu tadi, itu yang dimaksud. Oke Pak, lanjut. Mungkin nanti selebihnya nanti akan disampaikan kembali oleh Pak Angga ya. Jadi saya sendiri kebetulan dengan Pak Angga, mungkin kami akan secara tidak langsung atur waktu untuk menjadi 2 sesi lah, seperti itu. Menurut filosofi KHD, pendidikan yang berhamba kepada anak sesuai kodrat alam dan zaman tentu harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru. Jadi tidak akan bakal berjalan Bapak Ibu. Yang sudah saya sampaikan di atas tadi itu tidak akan bakal berjalan tanpa peran guru. Nilai-nilai guru penggerak, nah ini yang sudah ditanamkan kepada saya dan Pak Angga. Nilai-nilai guru penggerak itu apa nanti? Pertama sekali yaitu mandiri. Jadi guru penggerak itu dituntut untuk bisa mandiri, refleksi. Bapak Ibu tahu refleksi itu yang seperti apa? Jadi selain mandiri, kami ini harus bisa mandiri. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu mandiri itu seperti apa. Untuk kita luangkan kemandirian kita tentang pendidikan-pendidikan yang menghamba kepada murid atau peserta didik kita. Jadi refleksi itu kita melihat Bapak Ibu, kontrol ya Bapak Ibu ya. Setelah kita melakukan pekerjaan kita apapun itu, sebenarnya kita ini dianjurkan untuk merefleksi. Apa sih yang perlu kita pertahankan? Apa sih yang perlu kita ganti? Apa sih yang perlu kita buat lagi untuk ke arah yang lebih baik? Seharusnya kita pun di kelas setelah kita melakukan pembelajaran, sebenarnya kita memang harus merefleksi, ya. Anak merefleksi ke guru, guru merefleksi anak, mungkin kita ngerefleksi diri kita sendiri, itu seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kolaborasi. Nah ini yang sangat berat Bapak Ibu. Untuk menciptakan kolaborasi ini adalah ketimbulan dari dalam hati, jati diri. Karena guru penggerak itu akan lemah, bukan tidak berdaya, tapi susah untuk masuk, susah untuk diterapkan tanpa kolaborasi. 6 bulan guru penggerak melakukan pelatihan. Setelah dia bisa mandiri, setelah dia bisa tahu yang lain refleksi,
Selanjutnya untuk menciptakan tujuan bersama yaitu kolaborasi. Ini yang terkadang sangat bukan sulit ya, masih sangat mudah sekali. Itu ya untuk kolaborasi. Dan selanjutnya adalah inovatif. Jadi guru penggerak itu inovatif. Setelah guru penggerak inovatif itu diturunkan dari kawan-kawan yang mungkin belum mengikuti pendidikan guru penggerak, supaya juga bisa lebih berinovatif seperti itu. Dan yang selanjutnya berpihak pada murid. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, mulai dengan saat ini kita lebih bisa berpihak kepada murid. Artinya kita betul-betul fokus untuk melihat kodrat alam dan kodrat zaman, diniatkan dengan hati yang tulus, ilmu yang sudah kita dapat agar kita lebih bisa berpihak kepada murid. Peran guru penggerak Bapak Ibu, jadi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi celah bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar grup, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang ditanamkan kepada saya dan Pak Aga. Berat sebenarnya yang menjadi beban yang dipikul selama ini, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi orang utama sebenarnya Bapak Ibu yang akan ditaruh di tali barisan depan. Setelah itu menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas kita ini setelah ada guru penggerak, ini Pak Edi dan Pak Angga sebenarnya nggak boleh tidur lagi. Menggerakkan dan terus menggerakkan. Sehingga yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Ya Pak Ibu ya, sedikit pencerahan. Mungkin nanti ada yang lebih hot lagi nanti disampaikan oleh Pak Angga. Ini hanya pembagian waktu atau sesi saja. Dilanjut Pak Angga. Nah, jadi kalau untuk visi guru penggerak Bapak Ibu, ini harus sejalan dengan filosofi ini, visi guru penggerak Bapak Ibu ya. Ya bisa sih untuk kita lanjutkan ke sekolahan kita. Filosofi KHD dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Guru harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menjalankan perubahan dan model manajemen apresiasi menurut alur baja. Jadi di situ ada alur baja. Kemarin sudah kami bahas Bu untuk di alur baja. Bu Ahyati ada ya Pak? Gitu. Jadi menciptakan lingkungan yang positif. Ini pertama sekali Bapak Ibu kita mulai dengan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif mungkin selama ini Ibu pimpinan, dilanjutkan dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing, ditambah lagi dengan rekan-rekan yang lain, itu sudah sangat membantu guru bidang studi agama. Perubahannya di mana? Baca tulis Al-Quran atau membaca surah-surah atau ayat-ayat pendek sebelum jam pelajaran dimulai. Ini salah satu yang kami maksud, bisa menciptakan lingkungan yang positif dengan perubahan model manajemen apresiasi baca. Jadi yang terakhir, setelah kita menggunakan alur baca, ya kita eksekusi, kita ganti mimpi, maka terciptalah itu. Dan yang selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Angga untuk yang lain. Begitu juga dengan Bapak Ibu, nanti bisa merubah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan yang seperti apa lagi. Ini yang diharapkan kita bisa berinovatif Bapak Ibu lewat kelas masing-masing dulu. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan untuk ke arah yang positif. Lanjutkan Pak. Ya, budaya positif itu tadi ya Bapak Ibu. Tuh, berdasarkan manajemen inquiry apresiasi baca, kebiasaan-kebiasaan baik yang bernilai positif biasa disebut budaya positif. Jadi sudah menjadi budaya. Baca Al-Quran, baca surah-surah pendek, ayat-ayat pendek sebelum jam belajar dimulai. Akhirnya kan menjadi budaya, kebiasaan. Ya,
Bapak Ibu. Budaya positif dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Ini kemarin sudah ya Bu ya, sudah kita sepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat, agar mereka ini tumbuh dengan mempunyai karakteristik yang kuat, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tentang pemahaman, tapi karakter mereka betul-betul kuat. Lanjutkan. Ya, pertanyaan pemantik ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut Bapak Ibu seperti apa? Setuju apa tidak? Ini seperti itu tadi ya, pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang memancing sedikit emosi agar kita menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut Bapak Ibu, ini setuju apa tidak setuju? Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah bisa menjawabnya dalam hati, walaupun tidak diutarakan, karena ini hanya sekedar pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Jadi Bapak Ibu berikan hukuman, tapi hukuman itu positif ya Bapak Ibu, yang dimaksud yaitu membaca atau membersihkan halaman sekolah agar dapat meningkatkan disiplin anak. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Setuju atau tidak setuju? Kalau itu memang setuju, Bapak Ibu terapkan. Terapkan Bapak Ibu. Dimulai dari kelas Bapak Ibu dulu. Ya, dimulai dari kelas Bapak Ibu dulu. Yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu penting, ya, lakukan. Ya, karena memang kita harus berpihak kepada anak, bukan berarti kita membuat kegaduhan yang akan menciptakan kecemburuan sosial terhadap anak yang lain, murid yang lain. Ya, dengan kita memberikan sesuatu penghargaan. Aku Pak. Itu ya. Tapi ini agak menarik Bapak Ibu. Kalian perhatikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yuk kita sama-sama baca. Nanti Bapak Ibu kita pecahkan sedikit ini permasalahan ini. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Jadi kegiatannya adalah kepalan tangan. Ada A dan B, atau ada si Badu dan si Budi. Boleh kita ganti ya, selain A dan B. Ada A dan B, Anda dan teman Anda maksudnya. Ya, kita dengan teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kita tuliskan di secari kertas, ya, yang itu memang betul-betul sangat berharga untuk kita tuliskan. Letakkan di salah satu tangan kita meletakkan. Ya, kita sudah menuliskan sesuatu itu tadi, ya, ke tangan kita. Genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Coba Bapak Ibu sama-sama kita pecahkan. Mungkin Pak Angga nanti bisa turut serta ini untuk ya seperti itu ya. Ya, teman Anda yang B, Bapak Ibu ya, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda, Bapak Ibu semua, maksudnya memberikan benda tersebut di dalam kepalan tangan itu tadi, ya, membujuk dia, mengancam, bahkan menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan kita itu tadi. Bapak Ibu bisa memberikan contoh, atau Bapak Ibu bisa memberikan suatu pengertian. Silakan Bapak Ibu.
apa diibaratkan seperti apa, seperti itu. Mungkin Pak Angga bisa sedikit menjelaskan Pak Angga atau membantu untuk sedikit membuat suatu gambaran buat rekan-rekan yang lain. Praktekkan. Ya. Ya. Boleh Bapak Ibu praktekkan di sesama teman kalian. Boleh untuk di meja sana saja boleh. Tapi pertahankan, rayu. Filosofinya nanti seperti apa? Masing-masing bisa berbeda Bapak Ibu. Jadi tergantung prakteknya. Ini kan tentang keyakinan. Budaya positif itu tentang sebuah keyakinan. Jadi kalau kita tadi disebut kata Pak ini A dan B, ketika kita buka ini kan tergantung persepsi kita. Mungkin ada yang ketika dia akan buka itu dia persepsinya, oh jangan ini adalah barang saya, jangan ini adalah ini. Beda-beda. Ya beda-beda. Ya. Oh ini karena saya disakiti maka saya memberikan kepada yang lain. Oh ini karena saya juga peduli sama teman saya harus berbagi. Jadi ini berkaitan dengan keyakinan. Oke, langsung. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya tentang keahlian yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu punya inovatif yang sangat luar biasa. Itu berguna buat peserta didik kita sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu menggegangnya, pelitlah. Saya artikan seperti itu. Bapak Ibu pelit. Bahkan kawannya sudah memohon, tolong si Pak bantu saya, tunjukkan bagaimana caranya Pak, agar ini berhasil Pak. Kasih aja Pak boleh. Gak punya hati. Kita tidak punya hati. Nah, di dalam guru penggerak ini, jangankan kawan merayu, itu sudah harus diberikan. Jadi ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, wali kelas 4 atau wali kelas 5 mempunyai karya yang sangat baik sekali melalui inovatif yang dia punya. Tapi dia gagal ilmunya Bapak Ibu. Kawannya merayu, ya, kawannya merayu, bagaimana sih supaya saya juga bisa menciptakan karya sebagus ini. Dia tetap mengepalkan tangannya. Sungguh tidak manusia, tidak manusia. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kita sambung, kita lanjutkan lagi sampai di finish nanti Bapak Ibu modul 1-4. Saya pun sebenarnya masih sangat banyak sekali yang perlu disampaikan, tapi sesi kami berdua, kami rancang dan kami buat itu 60 menit ya Bapak Ibu, artinya 1 jam. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti disampaikan kembali oleh Bapak Angga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Berapa bahasa Singapura Kimale wajib menuju jati mati lupa mahap ngalim burong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Edi tadi, sudah banyak sekali